Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kasus ijazah palsu lagi. Ini Pak Roy Suryo sedang melakukan perjalanan ke Sydney, ke Australia, yang mana itu dijadikan framing oleh Termul, mengatakan bahwa Roy Suryo ini berusaha untuk kabur dari gelar perkara yang akan segera dilaksanakan. Gelar perkara yang katanya akan segera dilaksanakan ini sudah digaungkan semenjak 3 bulan yang lalu. Itu waktu yang paling dekat yang bisa kita lihat ya. Saya tadi sudah searching gelar perkara ijazah Jokowi. Itu 3 bulan yang lalu sudah demikian begitu ya. Ini mah cuma menambah narasi saja. Kalau untuk saya sih ya sebaiknya memang segera dilakukan supaya setidaknya kita tahu posisinya kepolisian itu di mana begitu ya. Meskipun indikasi kemana posisinya kepolisian ini sudah agak bisa ditebak. Itu akan kita bahas pada video tersendiri ya nanti. Cuman pada video ini kita akan fokus terhadap framing dari Termuls yang mereka itu berusaha memberikan stigma bahwa Pak Roy Suryo ini sudah hampir 99,9% menjadi tersangka. Karena itulah lawatan Pak Roy Suryo ke Sydney itu ditengarai sebagai upaya kabur dan itu sudah ada. Dan saya rasa ini adalah narasi kampungan ya. Sebagaimana akan kita lihat nanti. Nah, jadi sekali lagi bahwa permasalahan ini memang sebaiknya itu cepat diselesaikan. Ya, ini terjadi delay yang amat sangat lama karena saya rasa juga kepolisian ini bingung begitu di dalam posisi ini bagaimana. Karena kalau sudah dijadikan tersangka, kemudian nanti pada akhirnya Pak Roy Suryo itu di dalam persidangan misalkan mendatangkan ahli, mendatangkan bukti, itu kan akan terjadi seret menyeret argumen tuh di dalam persidangan. Saya rasa ini akan menjadi lebih jelas kepada publik dilihat dari segi kepastian hukum dan juga supaya kasus-kasus Pak Jokowi yang lain itu bisa semakin jelas nampak ke atas, tidak berkutat hanya di dalam permasalahan ijazah saja. Cuman dari satu dan lain hal kita mendoakan mudah-mudahan Pak Roy Suryo ini tidak dikriminalisasi, karena sejatinya Pak Roy Suryo itu sebetulnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Sejatinya tidak boleh, karena pencemaran nama baik itu dia baru bisa berlaku apabila sudah terbukti memang pencemaran nama baik, bukan melakukan penelitian atau bahkan katakanlah mengatakan kenyataan. Nah, sedangkan kenyataannya ini tertutup begitu ya dalam permasalahan Pak Jokowi ini. Dan di dalam persidangan yang lain di Solo itu kan citizen lawsuit kalau tidak salah. Jokowi tidak menghargai proses persidangan, tidak menghargai proses hukum sama sekali. Jadi tetap bersikeras tidak mau menunjukkan ke persidangan, padahal ke Termuls ditunjukkan. Itulah keanehan begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana sengkleknya pemikiran Termuls tatkala mereka itu bersikukuh ingin menjadikan Roy Suryo itu sebagai tersangka dan memframing bahwa perginya Roy Suryo ke Sydney Australia itu adalah sebagai upaya kabur. Dan videonya Pak Roy Suryo nanti akan kita lihat agak akhir gitu ya, insya Allah. Kita saksikan dulu nih, ini si Mosato lagi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Mosato. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Waspada dan waspada jelang penetapan tersangka. Gelar perkara akan segera diselenggarakan dan penetapan tersangka sudah di depan mata. Itu sudah dikatakan semenjak 3 bulan yang lalu atau bahkan mungkin 6 bulan yang lalu ya kalau kita lihat yang agak lama tuh. Artinya penjara sudah menanti teroris ini ya teman-teman. Jadi waspada, teroris bakal kabur. Sudah ada laporan dari Jogja bahwa Roy Suryo sudah keluar dari Jogja membawa sekoper pakaiannya dan juga barang pentingnya.
dan itu ada dokumentasi difoto oleh orang bahwa Roy Suryo sudah membawa koper besarnya. Nah, kemana ke Roy Suryo ini, teman? Pastinya dia mau menghindar dari penetapan tersangka dan dia mau kabur. Ya? Bukan, itu Roy Suryo itu mau menyelesaikan penelitian bukunya tuh Gibran's Black Paper supaya langsung ke tempat yang diklaim oleh Gibran sebagai tempat belajarnya dahulu. Dan itu nanti ada videonya ya. Do ini kebenaran di depan mata nampak saja oleh termul seperti yang bersangkutan ini tidak terlihat ya, malah dibikin narasi. Malu seharusnya. Waspada teman yang ada di bandara manapun ataupun di bandara Soekarno-Hatta ya, lihat Roy Suryo langsung segera telepon polisi ya, langsung segera telepon polisi dan cekal teroris ini. Apakah Rismon juga akan kabur karena sebentar lagi ijazahnya dari Yamaguchi akan segera dilaporkan ya. Dan terhadap Tifa, siap Anda kencing di celana Tifa kalau semua ini sudah ambiar kemana-mana. Sebentar ya, untuk permasalahan siapa Pak Rismon ini saya belum tahu. Untuk yang punya link video supaya saya memahami secara komprehensif apa yang terjadi atau yang dipermasalahkan oleh Termus kepada Pak Rismon, tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Kalau masalah tentang dokter Tifa itu kemarin saya udah agak paham sedikit dari si Diana Murni itu. Mampus kalian ya, mampus kalian, mampus kalian, mampus. Aduh, puas kalian ya, ngalur ngidul sana sini, keliaran kayak keledai dungu kalian ya. Dan waspada terhadap Roy Suryo teman-teman. Dia kemarin di TV bilang mau pergi ke Australia ya, katanya mau pergi ke UTS Insert, katanya untuk memeriksa sekolah ataupun apalah soal pendidikan Mas Gibran di UTS Insert Australia ya. Hati-hati, itu salah satu trik dari Roy Suryo ingin menghindar ya. Ini mau menghindar bagaimana? Itu dokumentasinya lengkap. Orang kalau mau kabur itu nggak terang-terangan seperti itu. Dan tadi ada provokasi terhadap orang untuk menelpon polisi, malah nanti di akhir itu ada provokasi untuk segera menangkap Roy Suryo. Apa ya, orang berpikirnya sudah tidak berpikir negara hukumnya seperti ini. Repot akhirnya kita mau membicarakan termuls itu agak repot. Standar mereka di dalam bernegara dan berhukum itu bagaimana, kita agak sulit. Dan Mo1 juga udah tahu bahwa Roy Suryo ini ada orang yang membacking dia ya, yaitu tentunya dari pihak kepolisian. Nah, kalau seandainya Roy tiba-tiba mau kabur, berarti benar bahwa bisa aja ada orang yang membocorkan informasi ke Roy. Ini akan segera penetapan tersangka. Kabur sudah kau ke Australia. Bilang alasan pergi mengecek ijazah Mas Gibran di UTS ataupun sekolah Mas Gibran di UTS. Apapun yang kau mau lakukan untuk kabur. Nah, terhadap Rismon ini mau kemana? Kamu balik ke mana? Ke Bali G? Silakan. Kau kemana? Ya, sampai saat ini yang kabur-kaburan itu Jokowi ya, dipinta oleh persidangan, oleh pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya, nggak mau menunjukkan. Sampai sekarang itu yang terjadi. Kalau misalkan faktanya Pak Roy Suryo pergi ke Sydney, iya. Apakah dia kabur? Lah penetapan tersangkanya belum. Apakah itu upaya untuk menghindari hukum? Saya tidak tahu kalau masalah itu ya. Dan saya rasa Pak Roy Suryo bukan orang seperti itu. Karena kenapa? Karena kalaupun memang misalkan ditetapkan sebagai tersangka, saya rasa dukungan dari masyarakat akan besar, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak perlu takut juga karena di persidangan itu akan ada persidangan. Dan kalaupun kita memang tidak percaya kepada proses persidangan yang ada, ya sudah, berarti kita jadi realistis saja, hidup di Indonesia itu begini adanya, sudah tidak ada kepastian hukum dan sudah tidak ada penegakan hukum. Yang mana kemudian kalau pada akhirnya tidak ada kepercayaan kepada kepolisian, tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum, yaitu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh para penegak hukum itu. Dan dari ketidakpercayaan itu akan ada apa? Saya tidak tahu, karena itu nanti mungkin akan berkumpul di dalam diri masyarakat, yang mana pada akhirnya kalau snap begitu ya, entah. Siap-siap kalian ya. Kita jaga di semua pintu ya. Jangan biarkan mereka lolos kabur dari negara ini ya. Hati-hati kalian teroris ya. Masyarakat Indonesia sudah menanti di semua pintu, siap mencekal kalian ya, kemanapun kalian pergi ya. Hati-hati. Gak ada, udah pergi, udah di Australia Pak Roy Suryo itu. Jangan kabur. Sekarang mari kita saksikan kegoblokan ya Roy Suryo ini yang kemarin berdebat dengan Bang Andi Aswan soal ijazah Mas Gibran dari MDI Singapura ya. Setelah itu saya akan menampilkan dokumentasi dan laporan dari Jogja ya, bahwa Roy Suryo siap
kabur. Tiap orang Kalau kegoblokan dan kebodohan itu dari kemarin kita lihat dari pihaknya Termus. Ya, kalau kita melihat dengan pola pikir yang benar, tua itu diperbolehkan untuk menginginkan anaknya mendapatkan kesehatan yang baik, rezeki yang baik, karir yang baik ya, dan pastinya pendidikan yang baik begitu. Semua orang tua. Tapi tentu saja tidak semua orang tua seberuntung ya. Bapak Jokowi. Saya kira ini nggak usah. Ya, kalau Bapak Jokowi usah lewat ini sini sangat lah ya. berapapun, Iya, silahkan. Akan tetapi dengan keputusan 9 Cara model apa kau yang kurang baca? Nomor 604 itu sudah dikabulkan mereka. Kita langsung saja kepada permasalahan ini ya. Tidak cukup. Cipanci Apa Mengong tentang itu kaburnya, ya. Kita lihat ini ya. kaburnya Kalau saya Suryo tahu, ya. Kamu bilang istrinya tuh cuma 500 jam belajar Iya, bahasa Inggris. Oke, Itu kamu pun bilang, gratis. kamu bilang dia Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti Oke, sekarang. oke. Nah, mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Jangan. Bodoh kau, bukti apa kau nanti? Iksan Katode. Ngomong. Iksan Katode saya tahu. Kamu bilang istrinya tuh cuma 500 jam belajar Iya. bahasa Inggris. Tuh. Oke, Itu kamu pun bilang. Valid data dari Bang Andi ya. Sebentar, kalau permasalahan saya jadi bingung juga ya kalau melihat apa namanya perdebatan antara Mas Andi sama Pak Roy Suryo ini. Saya rasa beliau berdua ini seharusnya sudah menjadi Tom and Jerry ya, musuh, tetapi harusnya menjadi teman dekat begitu. Kalau kehilangan salah satunya, seharusnya sudah merasa kehilangan. Entahlah ya, permainan seperti ini di luar persidangan memang menjadi lucu begitu. Tatkala diperhatikan, sudahlah kebodohan dari Termus sudah kita saksikan. Kemudian Pak Roy Suryo juga di dalam kejengkelan beliau ya di dalam menghadapi Termus juga sudah kita saksikan, dan tentang permasalahan Gibran itu di UTS bagaimana itu juga sudah kita bahas. Terlalu banyak kita membahas itu. Kita langsung saja pada yang ada ininya nih. Mana ya? Oh, ini nah ini nih. Oke. Verifikasi ya teman-teman, dia tidak percaya dengan verifikasi dari KPU. Nah, ini nih. Iya. Ya kalau seandainya Pak Roy Siapa sih mempermasalahkan, namanya ya tuh? kita akan hadapi. Oke, Ya kan? hadapi. Tapi kalau seandainya Pak Setelah Roy ini ya. Kau jangan kabur ya Panci. jualan buku, mudah-mudahan nggak laku. Makasih. Dia bilang dia akan hadapi. Tapi anehnya begini, baru dulu dia soal verifikasi ya teman-teman. Dia tidak percaya dengan verifikasi dari KPU, Bawaslu dan sebagainya. Dia dulu kan pernah menjadi anggota DPR, si bego satu Panci ini ya. Berarti dia tidak percaya, sama aja nih dia sudah merendahkan institusi Bawaslu dengan KPU ya teman-teman. Sebentar, itu bukan merendahkan kepada Bawaslu dan KPU itu, karena memang mereka itu bermasalah, dan sebagian masalahnya sudah dijelaskan kemarin. KPU yang sekarang itu dia yang melanggar kode etik, itu baru yang ketahuannya loh, belum yang nggak ketahuannya. Kemudian narasi-narasi yang mencoba disampaikan ke publik bahwa ijazah ini adalah dokumen pribadi yang tidak bisa dipinta, tidak bisa dibuka ke publik begitu, itu pun sudah dibantah juga. Jadi kalau KPU itu tidak memiliki integritas di dalam pekerjaannya, ya memang demikian adanya. Kemudian kalau misalkan menjadi tidak percaya dengan perkataan KPU, pernyataan KPU itu, selama kita punya bukti counter argumennya kan tidak ada permasalahan begitu. Lah mereka tidak anti kritik kok, dalam pengertian setiap penjelasan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, apapun itu lembaga pemerintahannya, itu terbuka untuk dikoreksi. Nah ini yang saya mau katakan, bahwa kita jaga kawal ketat Roy Suryo ini jangan sampai dia kabur. Ini pernyataan dia bahwa Udah mau ke MDIS Singapura. Udah ke yang udah besok ke katanya Sydney. mau ke Nah, ini nih. Australia, Nah. mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert atau insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Suaranya Raka. Silakan Refli Mas nih. diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di head to head ya CNN. Dan tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Oke. Ya, nah, jadi insya Allah. Nah inilah yang saya maksud, Pak Roy Suryo itu lucunya begitu ya, suka membuat-buat seperti ini, padahal kalau lurus saja begitu ilmiah, saya rasa akan lebih elegan. Tapi ya show must go on begitu ya, kadang-kadang tidak terlalu menarik kalau tidak ada bumbu-bumbu seperti ini. Kita ke UTS Inserts dan di sana Gajah akan nggak ada ketemu dengan ijazah. diaspora Indonesia dan mereka semuanya membantu ya untuk fact finding ya, bagaimana dulu ketika katanya dalam tanda kutip tahun 2006 itu yang orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu lulus ya. Padahal jelas betul Pak Iksan Katonde mengatakan bahwa Gibran itu pernah mengaku pada dirinya ketika dia mengemudikan kendaraan, Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus. Oke. Ya, nah, jadi itu kami pastikan besok, dan otomatis
kalau K3 aja ada nggak ada ijazah. Oke, tapi Nggak satu ada lagi, Mas. di sana, ya, berarti dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga, ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya dana pribadi toh, emang saya siapa? Mau kemana aja Kabur kan? nih. Kita manusia merdeka. Oke, saya ini juga. Gitu. Oh, Bebas. lah itu nggak kabur-kabur, nggak. Ini ada videonya, nanti akan kita putar di belakang. Dan nggak usah nanyain dana ke Australia. Australia itu berapa sih? Tiketnya 10 juta ya, PP 20 juta. Tinggal di sana nginep hotel sehari berapa sih? 2 juta, 3 juta begitu. Itu pun sudah bagus saya rasa hotel segitu di Aussie itu ya. Ya nggak perkara mahal buat Pak Roy Suryo itu. Jadi kalau misalkan diwakilnya, ini siapa yang mendanai lah? Nggak terlalu banyak duit yang keluar. Mereka kemana-mana. Oke, Mau ke last. Singapura, mau ke Australia, terserah kita. Oh, nanti ke Singapura juga? Nah itu ada waktunya sendiri nanti. Oke, closing statement, Mas. Ya, jadi semoga seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jawaban jelas karena Ya. dibantu oleh seluruh orang-orang dari FBI ya, Forum Diaspora Indonesia. Dan doakan saja kita akan bongkar fakta bahwa memang benar. Jadi sebenarnya adalah Gibran itu tidak pernah lulus SMA dan ada upaya untuk pemufakatan jahat dari KPU menyelamatkan dia Ya. dengan membuat pasal 18 di Undang-Undang nomor di peraturan KPU, keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 bahwa nggak ada ijazah SMA bisa asal pakai ijazah S1. Itu konyol banget. Saya mengutip statement dari Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Rembuk Kebudayaan kemarin ya, pada saat Hari Sumpah Pemuda, semua itu harus urut, harus tertata. Mau Ya. luar negeri harus pakai kebudayaan atau harus pakai syarat-syarat yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi doakan semua berjalan lancar dan sampai jumpa di Refli Harun Channel pada saat live atau pada saat direct from Sydney. Oke. Ya, Oke, Sobat selesai ya. Nah, jadi selesai dalam perkara ini. Jadi saya rasa yang dikatakan Roy Suryo ini memang ada landasannya. Lah kalau memang ini pada akhirnya tidak terbukti apa yang dikatakan Pak Roy Suryo, kan selesai begitu. Jadi begini ya, jangan sampai orang yang berusaha untuk memperbaiki negara ini dia dikriminalisasi. Jangan sampai seperti itu. Ini cek fact findingnya Roy Suryo ini valid loh. Itu yang harus kita lihat ya. Lah kemudian setelah dipertanyakan itu tidak terbukti, kan selesai begitu. Harusnya Pak Jokowi itu berlapang dada saja dan orang-orang yang mendukung Pak Jokowi juga berlapang dada saja karena kebetulan itu tidak bisa dimanipulasi, tidak dapat dimanipulasi. Kalau misalkan nanti pada akhirnya terjadi kecacatan misalkan di dalam pencetakan ijazah, itu pun akan terlihat begitu. Kalau memang ini yang kita cari kebenaran, bukan perlindungan atau keselamatan satu keluarga semata, yaitu Jokowi Gibran dalam hal ini. Cuman kan yang lagi dibahas itu masalah Gibran di sini ya, SMA ya, Gibran itu tidak ada, memang tidak ada. Kemarin kita sudah lihat kok dari vis a vis satu pendidikan dengan pendidikan yang lain nggak bakalan bisa. Itu seharusnya Gibran itu pakai C dulu kalau mau, setidaknya begitu. Kalian nantikan ya live from Sydney, Australia ini with Mas Roy Suryo. Refli Harun juga akan kabur ke Australia ya wabarakatuh. teman-teman. Refli Harun juga akan kabur ke Australia dengan Roy Suryo ya. Kita kawal ya teman-teman. Saya minta teman-teman sebarkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua cekal Roy Suryo akan kabur ke Australia. Nah ini sudah saya sebarkan, bantu sebarkan ya. Cuman bukan untuk mencekal Pak Roy Suryo. Roy Suryo sudah ada di Australia, tapi untuk menunjukkan kebodohan Musato ini. Itu yang kita sebarkan tuh. Cekal, saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan kabur ya. Kenapa? Penetapan tersangka segera ya, karena gelar perkara akan segera juga dan dia tahu bahwa penetapan tersangka akan segera, makanya dia kabur ya. Ya kalau misalkan gelar perkara dulu ya gelar perkara dulu. Coba sampai saat ini kan belum. Dan itu sudah dikatakan semenjak 3 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, sampai sekarang juga belum begitu. Cuma jadi angin lalu saja begitu ya, hal-hal seperti ini. Kita sama jaga. Dan sekarang saya akan tampilkan ke teman-teman ya laporan dari Jogja dari penerus pejuang ya, yang membeberkan informasi dan juga memberikan dokumentasi bahwa Roy Suryo sudah membawa koper besar ya, isi pakaiannya ya. Ini sudah ya kesananya itu video orang lain dari Musato ini. Nah sekarang kita saksikan bagaimana nih Pak Roy Suryo di Sydney-nya itu ya, apa sih yang beliau lakukan di sana? Apakah kabur begitu? Kabur kemudian syuting seperti ini kan lucu begitu ya. Dari mana sih? Cobalah kalau mau memberikan suatu statement itu dipikir dulu di belakangnya begitu ya, supaya kita tidak menertawakan terlalu keras. Ya. Jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya. Bekas gedung yang dulu disebut sebagai
Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium. Sebentar ya, coba ini kita menjadi miris apa bekas sekolahnya Wapres bubar. Gulung tikar. Sekolahnya Wapres Indonesia gulung tikar. Ya Allah, apa namanya itu, miris. Udah nggak ada insertnya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah ini, Nah, ini Fufu nih. Fafa. Ini gestur. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Fafa. Gestur gimmick lagi. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah ini badut media, ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini dan katanya hanya 6 bulan dan Oke. tidak main-main ya. Ya 6 bulan itu kan berdasarkan dari apa namanya course yang bisa kita lihat yang paling dekat kepada tempat diklaimnya Gibran ada di sini. Tahun berapa itu kemarin? 2004 ya kalau tidak salah. Ya, sampai 2004. Yang katanya 2 tahun padahal ya besar kemungkinan itu adalah 6 bulan. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa dan saya sudah sampai sini. Nah sekarang Ya. ini Anda bersama kita ini. Ini Pak luar Ihsan. biasa. Nah, Beliau sempat ramai kemarin kan yang mengatakan Gibran itu sempat curhat sama Pak Ihsan ini kalau tidak selesai di insert, dan itu linear dengan apa yang memang disebutkan di dalam program insertnya itu sendiri. 6 bulanan. Jadi kalau pengertiannya tidak lurus itu mungkin tadinya Gibran mau masuk ke UTS tetapi di insertnya nggak selesai begitu. Mungkin seperti itu dan itu linear. Jadi keterangan-keterangan yang dibangun oleh Pak Suryo itu sangat make sense. Pada akhirnya kan ini tinggal dibantah saja begitu dengan data juga, bukan dengan omon-omon. nah Pak Iksan ini. Iya, Selamat siang Indonesia. betul. Oke. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih. Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Gambar itu ya. Saya lihat nggak tahu masa ada dendam begitu ya antara Pak Ihsan ini dengan Gibran. Saya rasa tidak lah, beliau itu mungkin gusar saja dengan permasalahan ini karena memang pernah mendengar seperti itu dan semuanya kan menjadi puzzle yang terlihat jelas begitu bagi kita ya yang melihat permasalahan ini memang substansinya. Oke. Ya, dulu namanya nggak Fufu Pak, bukan Fufu Pak. Bukan buku bapak dulu. Dulu namanya Gibran. Iya. Tapi pernah dia pakai buku bapak. Nah, nanti kita tidak turun dari mobil. Oke. Dari pinggir jalan dia foto dan Oke. terus kita menuju Queen Victoria Building. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ini adalah napak tilas ya Pak Iksan ya. Ya, Napak betul. tilas Pak Roy, Pak Iksan dan Ya, Saya. ini. Ya. Bagus. Ini siapa ini? hari Pak Sabtu Bagus. Betul. tanggal 1 November 2025 Ah, ya, tuh. di Insert Language Center. Ya. Bekas Dulunya. gedungnya, bekas gedungnya. Ah, bekas gedungnya. Jadi insert language centernya sudah gulung tikar. Karena memang ya berganti apa foundation atau apalah ditingkatkan atau menjadi milik UTS. Perkembangannya ada kemarin sudah kita bahas itu ya. Itu alamannya tuh 187 Thomas Sekarang Street jadi- Auditorium, 187 Thomas Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College. Abbey College. di Australia. Oke. Abbey College Australia. Oke. Ya. Ya, barangkali Nggak itu. bisa lari ya udah. Saya putar dengan detail udah. Ya. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak ke sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018 ke tempat ini ya Pak Iksan ya, tempat ini ya. Oke. Oke. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah selesai. Nah ini tadi yang dibahas sama Simo Sato. Jadi jelas lah ya. Yang mau saya tunjukkan di sini apa ya? Mungkin yang menonton juga sudah bisa menyimpulkan lah. Ada kesimpulan sendiri mengenai apa yang dibicarakan sama Termols, yang mana mereka itu senang sekali membuat berita-berita yang bombastis, tetapi tidak ada isinya. Ya akan mirip seperti ijazahnya Pak Jokowi pada akhirnya karena
posisi kita kan kalau sekarang posisinya Pak Roy Suryo itu mengatakan ijazahnya Jokowi 99,9% palsu. Posisinya kan di situ, kan itu tinggal dibantah saja kalau memang tidak demikian. Nah, dari sini enggak nanti dikasih tuh cerita-cerita ya bahwa Pak Jokowi itu lulusan anu, kemudian bertemu dengan katanya kan alumninya begitu, teman-teman alumninya, alumnus UGM seangkatannya juga, itu kan dibuat cerita. Pada akhirnya kan isinya nggak ada. Sama seperti ini nih, Roy Suryo kabur, nggak ada isinya, kabur itu nggak ada isinya. Yang ada itu pergi ke Sydney untuk melakukan suatu perkara, suatu urusan tertentu begitu. Tuh kabur, nggak ada. Kabur dari mana? Penetapannya belum ada begitu ya, penetapan tersangkanya belum ada. Kemudian masa kabur di video, kemudian diupload videonya, kemudian mengatakan anu dan anu, malah bukan hanya Pak Roy Suryo saja, di situ ada bawa Pak Ihsan, kemudian tadi bawa Pak Agus, kemudian sebelum berangkat ke sini juga ngobrol sama Pak Refli Harun. Masa orang mau kabur seperti itu? Nah, ini kamu harus tahu, kita ini harus tahu bahwa Termus itu sukanya begitu, mengungkapkan perkara-perkara yang kosong, tidak ada isinya, nggak ada isinya, cuma mengatakan aja kabur, padahal nggak ada kaburnya, begitu. Kemudian akan gelar perkara dari 3 bulan kemarin, nggak jadi-jadi. Itulah. Jadi kalau misalkan kita sekarang udah kebiasaan begitu, kita sebut namanya hukum adi begitu. Makanya keluar istilah sen kiri belok kanan atau sebaliknya ya sen kanan belok kiri begitu. Ya, memang demikian keadaannya. Kita lihat di depan mata. Nah, ini kalau tidak terlihat oleh orang-orang yang memang mau berpikir jernih, mau berpikir normal, ya saya rasa kasihan juga ya, karena ini sudah nampak jelas bahwa mereka itu menggelembungkan kata-kata tanpa ada substansinya. Nah, jangan sampai mereka itu seperti Pak Jokowi yang menggelembungkan kata-kata bahwa ijazahnya asli dan sebagainya, kumpul dengan alumni dan lain sebagainya, tapi kosong, tidak ada isi. Kemudian Gibran mengatakan saya sekolah di sini, tapi ternyata di belakangnya tidak ada isinya juga, tidak ada substansinya. Demikianlah ya, mudah-mudahan kita semakin waras di dalam berpikir, semakin sehat di dalam berpikir, dan semakin runut di dalam berpikir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.